inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, laut dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, laut dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, laut dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada saat ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari saudara, kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, cinta Tuhan yang luar biasa memelihara kehidupan kita. Dia yang berjaga-jaga atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita bersatukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita ini. Haleluya Yesus. Haleluya.
sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur tak henti-hentinya kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau Tuhan yang beracara dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang ambil alih ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan dalam segala pelanggaran kami di hadapan Engkau. Biar Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami fokus hanya kepada Engkau. Kami fokus hanya menyembah Engkau. Kami fokus hanya meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami yang hidup di hadapan Engkau. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan. Yes. Dengan apa aku
setiamu Tuhan. Katakan bagi syukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan kau selalu bersyukur. Yes Tuhan, kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, kuasa bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cintamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku, Kau yang terbaik dalam hidupku. Haleluya, tunaikan syukur, tunaikan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah segalanya dalam hidupku, Kaulah kekuatanku Tuhan. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau selalu bersyukur bagimu. Buat segala kebaikanmu, buat segala perbuatanmu yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu, terima kasih buat penjagaanmu Tuhan. Terima kasih Yesus, buat segalanya yang kami terima, yang kami rasakan Tuhan. Haleluya, glory hanya bagimu Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Glory, ku sanjung Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau, ku muliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menaikkan syukur bagimu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu sungguh ajaib bagi kami di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur
kami tinggikan Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, memuji, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pakai setiap hidup kami untuk memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat dong buat kita. Haleluya. Saudara, saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita karena kita memiliki Allah yang besar. Haleluya. Tepuk tangan kembali buat Allah kita yang besar. Akan memuji Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa. Pujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Yes Tuhan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu kekal selamanya. Yes Tuhan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, oh, 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 oh. Angkat tangannya semua. Kaulah Raja, yes, atas dunia, menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita mempunyai Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Ada amin saudara? Amin.
kita mau tetap katakan Tuhanku maha besar, karena Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Raja kita yang luar biasa. Tepuk tangan kembali buat Raja kita. Haleluya. Saudara, mari dipersilakan duduk. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tak akan ragu atas rencana Tuhan yang ajaib bagi kita. Karena kita percaya rancangan Tuhan adalah rencana kebaikan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
biasa di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami. Yes Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami, yang memelihara hidup kami. Katakan bukan menari Tuhan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Katakan bukan menari Tuhan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Katakan bukan menari Tuhan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Mari saudara kita sambil berikan, bukan menari Tuhan, bukan menari dan bersuka, yes Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Yesus, yes Tuhan, amin. Dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Katakan lebih lagi Tuhan, bukan menari karena Engkau Tuhan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Sangat ku cinta Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau tahu betapa kami mengasihi Engkau. Kau tahu Kau mengenal setiap kami pribadi, betapa kami haus akan kebenaran firman. Kau tahu dalam kedalaman hati kami betapa kami ingin serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Ajarkan kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuntun kami Tuhan di dalam kebenaran. Tuntun setiap domba pengembalaanmu di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh menangkap isi hati. Kami dipertajam untuk mendengar suara. Kami diubahkan cara pandang kami. Singkapkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami pada malam hari ini. Pengurapan yang baru, anggur yang baru. Dan kami buka hati kami tundukkan otoritas diri kami. Kau ajar, Kau didik di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita akan bicara tentang gembala yang baik. Kalau kita bicara tentang gembala yang baik, berarti kita harus tahu tugas seorang gembala itu seperti apa ya. Tugas seorang gembala itu tidaklah ringan, memerlukan dedikasi yang tinggi. Dedikasi yang tinggi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu. Mengapa? Karena domba itu harus terbebas dari 4 hal, yaitu ketakutan, ketegangan, gangguan, dan kelaparan. Karena domba ini adalah penakut, mudah panik, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya ya. Bila di dalam kawanan domba tiba-tiba ada kelinci melompat ke dalam atau anjing, maka kawanan ini akan menyelamatkan diri, lari terbirit-birit.
Jadi kita melihat bahwa seorang gembala tugasnya tidaklah mudah. Ya. Dia harus menenangkan ketakutan dari domba-domba yang ada karena sifatnya yang penakut. Mereka tidak akan bisa berbaring, mereka tidak bisa tenang kalau keempat hal ini belum beres, ya. Jadi ketakutan domba ini mesti ditenangkan dulu. Yang kedua, harus lepas dari ketegangan, terbebas dari pertengkaran dengan teman-temannya, karena di dalam kawanan pasti ada persaingan, ada ketegangan perebutan status untuk menonjolkan diri. Dan kita melihat kalau binatang itu kalau dia ingin lebih di atas teman-teman dia akan jadi jagoan gitu ya. Nah, kehadiran gembala itu akan menarik perhatian domba-domba yang ada, sehingga domba akan melupakan persaingan yang bodoh dan mengubah perilaku mereka. Yang ketiga adalah gangguan. Gangguan dari apa? Domba adalah binatang yang tidak bisa terganggu dengan lalat hidung, parasit, lalat larval yang membuat lubang di kulit atau kutu, ya. Mereka akan terus berdiri menghentakkan badan mereka, kaki mereka, menggoyangkan kepala mereka, dan siap berlari ke semak belukar agar terlepas dari gangguan tersebut. Sehingga kalau kita melihat domba itu biasanya diternakan di daerah wilayah kering atau semi gersang. Di daerah inilah domba akan bertumbuh lebih baik, ya, terlepas dari gangguan parasit. Jadi agak sedikit bisa dikatakan tugas gembala itu, kalau dia tahu dombanya mengalami gangguan, artinya dia mengawasi, dia mewaspadai, dia harus mencegah gangguan tersebut. Dia harus berada di antara domba-dombanya setiap hari, mengawasi perilaku domba-domba mereka secara dekat. Begitu ada gangguan, gembala harus cepat mengambil langkah-langkah, memberikan pelepasan, bertanggung jawab untuk mengobati, merawat, dan menyembuhkan. Ini tugas gembala, bukan tugas yang mudah, tidak gampang. Bukan hanya terhadap hama yang ada, tetapi gembala juga harus menjaga kawanan dombanya dari serangan binatang buas. Matanya harus mengawasi, mengamati keadaan sekeliling kawanan domba. Dan dia tidak akan ragu-ragu mengalami kesakitan demi menyelamatkan dombanya untuk terhindar dari para bahaya, dari badai, dari hewan binatang buas yang ada. Yang keempat, terakhir adalah kelaparan. Kebutuhan ini harus terpenuhi dari seekor domba supaya dia bisa berbaring, bisa merebahkan diri, ya, terbebas dari rasa lapar. Gembala harus mencari padang rumput yang hijau dan air yang terbaik bagi domba-dombanya. Jadi domba itu tidak bisa kita kasih makan sembarangan, karena domba itu rentan dengan serangan parasit. Airnya tidak boleh tercemar. Rumput yang disediakan harus steril dari rumput liar, ya, harus memberikan makanan yang sehat. Kalau mereka dikasih makanan jelek, mereka akan terus berdiri tegak, bergerak mencari makanan lain untuk dicoba, untuk mengenyangkan rasa lapar yang mengganggu di dalam diri mereka. Jadi kalau kita melihat wilayah kering, semi kering, gersang ini tidak mudah menemukan padang rumput yang hijau dengan kondisi tanah berbatu. Inilah yang membuat para gembala harus aktif, tidak bisa pasif membiarkan dombanya mencari makan sendiri. Padang rumput tidak terjadi secara kebetulan, harus kerja keras, waktu, keahlian. Jadi gembala harus membersihkan tanah yang keras, yang berbatu-batu, mencabut semak-semak yang ada, sampai ke akarnya, membajak
dengan hati-hati mempersiapkan tanah, menabur benih, menanam jenis gandum dan tanaman pol tertentu untuk diberikan kepada domba-dombanya. Jadi kita melihat kehidupan seorang gembala bukanlah hal yang mudah. Mereka juga harus tinggal jauh dari pemukiman penduduk. Ini bisa berbulan-bulan berada di padang. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada kita keteladanan menjadi seorang gembala yang baik. Di dalam kitab Mazmur 95 ayat 7a, firman Tuhan katakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Allah menggambarkan dirinya sebagai gembala, ya, dan umatnya adalah kawanan domba. Ini merupakan satu hubungan yang indah antara Tuhan dan umatnya. Di dalam kitab Yeskiel kita melihat ada dua kriteria gembala, yaitu gembala baik dan gembala yang jahat. Kita buka Yeskiel 34 ayat 2 sampai 5, saya akan membacakannya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Kita melihat dari ayat 2 sampai 5 adalah gambaran gembala yang jahat, ya. Kita melihat di mana Tuhan menegur gembala-gembala ini, dikatakan yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati, yang terluka tidak dibalut, yang tersesat tidak dicari untuk dibawa pulang, yang hilang tidak dicari. Ini adalah gembala yang Allah katakan gembala yang jahat, yang membiarkan domba pengembalaannya tidak tergembala. Mereka lalai menuntun domba-domba sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mereka hanya mau menikmati keuntungan dari domba-dombanya. Firman Tuhan jelas katakan susunya, bulunya, yang gemuk disembelih. Ini adalah ciri dari gembala yang jahat. Akibatnya kita melihat dari pengembalaan seperti itu, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, domba-domba itu berserak karena tidak ada gembala, menjadi mangsa, makanan segala binatang hutan. Mereka tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Mengapa seperti ini? Karena tidak ada penjagaan, tidak ada perlindungan bagi domba gembalaan dari segala mara bahaya. Seharusnya tugas gembala adalah menjaga, melindungi, merawat, memelihara, memperhatikan, mengusahakan, memberikan makanan, minuman yang terbaik, yaitu rumput yang hijau, yang menjadi subur, ya, air yang bersih, yang baik, yang melimpah, agar domba-domba peliharaan mereka sehat, terpelihara, dan terjaga keamanannya. Ini gembala yang tidak bertanggung jawab, ya, tidak memiliki kepedulian, empati dengan kondisi domba-domba yang ada. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Kita lihat compare ke perjanjian baru, di dalam Yohanes 10 ayat 12-13, Yesus memberikan gambaran tentang gembala upahan, ya. Dikatakan di sana sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu
lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kita melihat di ayat Yohanes 10:12 ini, Yesus menggambarkan seorang upahan, dikatakan dia bukan pemilik. Jadi dia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan domba-domba pengembalaannya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan saat dia melihat serigala itu, apa yang dia lakukan? Dia mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Dia lari meninggalkan kawanan domba yang ada. Dia membiarkan domba-domba itu diterkam dan tercerai-berai. Dia tidak peduli dengan kondisi domba-domba itu, karena dia adalah orang upahan, bukan pemilik. Dan tidak ada relasi antara dia dengan domba-domba. Yang harus kita lihat, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada domba itu. Ini sama dengan gembala yang jahat yang digambarkan di dalam kitab Yeskiel, yang mengembalakan diri mereka sendiri, tidak memperhatikan, tidak peduli dengan keadaan domba-dombanya. Akibat dari pengembalaan yang jahat ini, firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan menjadi lawan mereka. PowerPoint-nya boleh, ya. Tuhan menjadi lawan mereka dan akan menuntut kembali domba-domba dari tangan mereka. Akan memberhentikan mereka sebagai gembala. Mengapa diberhentikan? Karena gembala itu, Tuhan adalah Tuhan dari para gembala. Ya. Tuhan adalah Tuhan dari para gembala. Makanya dia akan melepaskan domba-dombanya dari mulut mereka. Ya, dari cengkraman gembala yang jahat ini. Kita melihat pada akhirnya terjadi, ini adalah dalam kitab Yeskiel ini adalah tentang Israel akhirnya masuk dalam pembuangan, ya, sudah masuk dalam pembuangan. Ya. Jadi Tuhan mengambil alih, melepaskan domba-domba dari gembala yang jahat. Tuhan tidak akan mempercayakan mereka untuk menjadi gembala domba-dombanya, karena mereka gagal menuntun domba-domba Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan dia yang akan mengembalakan, memperhatikan domba-dombanya. Kita melihat di ayat selanjutnya dalam kitab Yeskiel, gembala yang baik, ya. Di ayatnya yang ke-11 sampai 16. Firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa ke tanahnya. Aku akan membara mereka atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat ke-14 katakan, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur jadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita melihat tadi, gembala yang jahat hanya mengambil keuntungan atas domba-dombanya. Mereka tidak mengembalakan sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, tidak memperhatikan keadaan domba-dombanya, ya, dibiarkan terserak, tersesat, terluka, dibiarkan, tidak memiliki relasi, fokus hanya pada diri sendiri, tidak bertanggung jawab. Untuk itu Tuhan katakan, perhatikan antara ayat 3 sampai 6 dan 11 sampai 16. Itu berbeda sekali.
Sangat kontras antara apa yang dilakukan oleh gembala yang jahat dengan gembala yang baik. Ya, gembala yang baik dikatakan memperhatikan domba yang hilang akan dicari, diselamatkan, membawa keluar, mengumpulkan mereka, digembalakan di padang rumput yang terbaik, yang hilang dicari, yang tersesat akan dibawa pulang, yang terluka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Ya. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-23, 24, firman Tuhan katakan, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku. Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Di dalam murka Tuhan kita perhatikan, tetap dia menjanjikan pemulihan melalui sang raja pilihannya yang telah dia tetapkan untuk menggantikan gembala yang jahat. Ya, siapa yang dimaksud dari ayat ini? Tentu bukanlah Daud yang memerintah menggantikan Raja Saul. Ya, yang dimaksud adalah anak Daud yang akan meneruskan tata Daud selama-lamanya. Ya, yang dimaksud adalah Mesias. Di dalam Roma 1 ayat 3 dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama, ya. Nubuatan dari garis keturunan Daud. Jadi gelar anak Daud sekedar pernyataan sisilah fisik yang merupakan gelar mesianik yang diberikan orang-orang, ya. Karena firman Tuhan katakan seorang Mesias akan datang dari keturunan Daud. Di dalam Matius 1 ayat 1, di dalam Lukas 3 ayat 23 kita melihat sisilah Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 1 ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Yesus juga di dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 dikatakan dia disebut sebagai tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Yang berarti bahwa kelahirannya berasal dari Isai, ayah Daud. Dia gembala yang baik, yang menggantikan gembala yang jahat. Dialah gembala yang baik, sehingga dombanya akan mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan perlindungan sebagaimana seharusnya. Tuhan sendiri yang akan mengembalakan domba-dombanya kepada rumput yang baik dan yang subur. Dan dia sendiri menjamin akan memelihara domba-dombanya. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 11. Saya bacakan firman Tuhan di dalam ayat 11-nya, Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, kita perhatikan, berfokus kepada domba-dombanya, bukan dirinya sendiri. Berbeda tadi dengan gembala upahan atau gembala yang jahat, itu berfokus kepada diri mereka sendiri. Gembala yang baik dikatakan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita ngambil satu contoh di dalam kitab 1 Samuel 17, yaitu tentang Daud. Daud adalah seorang gembala yang baik. Dia siap mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan dombanya dari cengkraman binatang buas. Ketika dia berbicara kepada Saul, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku, Daud, mengejarnya. Daud menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Bila ia menyerang, ia ini adalah binatang itu, ia akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya. Inilah tugas gembala yang baik. Dia akan melindungi fokusnya kepada domba-domba, bukan kepada dirinya. Daud adalah gembala yang baik. Tapi ada gembala lebih baik lagi daripada Daud, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia katakan, akulah gembala yang baik. Kita ini kan seperti domba yang tersesat. Kita masing-masing, firman Tuhan kata, mengambil jalan sendiri. Kita pikir jalan yang kita jalani itu adalah yang terbaik
Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang digembalakan oleh gembala maut. Kita menikmati apa yang ditawarkan oleh gembala maut ini. Kehidupan yang di luar di sana. Dan kita melihat Allah membebaskan kita. Karena dia mengetahui bahwa domba-dombanya berada dalam kehidupan menuju kematian tanpa pengharapan. Dia membebaskan saya dan saudara menarik keluar dari cengkraman yang mengerikan ini. Karena upah dosa adalah maut. Inilah tindakan dari gembala yang baik. Dia mengorbankan nyawanya, menyelamatkan domba-dombanya. Dia tidak terfokus kepada dirinya, tetapi dia fokus kepada domba-dombanya. Dia menyatakan kasihnya, dia memberikan yang paling kita perlukan, yaitu kehidupan kekal. Dia tahu ini yang diperlukan oleh domba-dombanya. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, Bapak Ibu, dia memberikan satu hal yang paling penting yang boleh kita nikmati, yaitu keselamatan dan hidup kekal di dalam Tuhan. Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk memberikan hidup yang kekal kepadamu. Dia sedang mengorbankan hal yang paling penting untuk hal yang paling kita perlukan, yaitu pengorbanan Yesus. Ya, kematiannya. Tetapi kita melihat kematiannya bukan akhir, karena dia akan menerima kembali. Ya. Di dalam Ibrani 13:20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi dia nggak mati begitu saja, dia bangkit, dia naik surga, dan saat ini dia akan menjemput kita. Ya, kita harus bersiap diri. Dan gembala yang baik ini, dia datang memulihkan kembali domba-dombanya. Dia memberikan nyawanya, dan dia memberikan nyawanya untuk memperoleh kembali. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita mendapatkan kehidupan kekal. Dia meninggalkan surga supaya kita boleh kembali pada Bapa. Ya, untuk diperdamaikan dengan Bapa dan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Betapa berbahagia kita karena gembala agung sudah datang menyelamatkan kita. Yang kedua, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Katakan di ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Istilah mengenal mempunyai makna lebih daripada sekedar tahu, ya. Karena melibatkan komitmen, kasih, kesetiaan, sukacita di dalam berelasi dengan gembala. Yesus sebagai gembala yang baik memiliki kualitas yang unik, yaitu mengenal domba-dombanya. Karena kalau kita melihat kawanan domba, kalau saya kasih gambar, kita gambar kawanan domba ya, kita pasti nggak bisa membedakan. Sama dengan binatang ya, kalau anjing gitu kan, di rumah Bu Novi ada anjing yang saya nggak kenal yang mana lala, yang mana saya nggak tahu. Di rumah Ciacin juga banyak anjingnya, saya nggak akan tahu yang mana, tapi dia tahu, dia bisa manggil anjingnya, menyebut, dia panggil. Karena dia adalah owner, pemilik. Dia memiliki keintiman, dia tahu. Kalau anjingnya lagi apa, dia tahu ya. Seperti itu. Ini mesti punya relasi supaya mengenal. Nah, Yesus ini luar biasa. Dia gembala yang baik. Dia bisa melihat keadaan kita. Ya. Firman Tuhan katakan, penjagamu tidak akan terlelap, matanya selalu mengawasi. Karena tadi saya katakan gembala itu tetap berada di tengah-tengah kawanan. Dia melihat kondisi domba-dombanya, apa yang terjadi dengan domba-dombanya. Kalau ada serangan parasit, dia cepat untuk menolongnya.
Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia menunjukkan adanya pengenalan dalam. Ini menunjukkan adanya pengenalan dalam dari gembala terhadap domba gembalaannya. Firman Tuhan jelas mengatakan dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia memanggil saya dan saudara dengan nama kita masing-masing. Ini merupakan satu hubungan yang intim antara gembala dan domba. Dia tahu setiap pergumulan kita. Dia tahu setiap permasalahan kita. Dia tahu tentang keadaan hatimu, kepahitanmu, kekecewaanmu. Bahkan dia tahu segala kebutuhanmu. Artinya dia bukan hanya melindungi domba-dombanya. Lebih daripada itu dia memiliki relasi yang intim dengan domba-dombanya. Relasi yang intim antara gembala dan domba akan membuat domba kenal dan mengenali suara gembalanya. Ini akan kita bahas besok ya, di hari Minggu. Yang ketiga, dia pertama memberikan nyawa, dia mengenal. Yang ketiga adalah dia berjalan di depan. Yohanes 10 ayat 4, pada ayat 4 katakan, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Mengapa seorang gembala harus berjalan di depan? Kenapa tidak di belakang? Tentunya dia berjalan di depan untuk mengarahkan, untuk menuntun domba-dombanya menuju ke tempat di mana mereka akan beroleh hidup yang kekal, sehingga dombanya tidak tersesat. Mengapa dia harus berjalan di depan? Dia memberikan contoh bagi domba-dombanya. Dia memberikan keteladanan bagi saya dan saudara untuk kita mengikuti apa yang telah dia lakukan. Gembala yang baik mengasihi domba-dombanya, mengenal, berkorban, dan menjadi teladan bagi domba-dombanya. Inilah keteladanan Kristus sebagai seorang gembala yang baik. Kita melihat, dikatakan, dia mengasihi, dia berkorban untuk domba-dombanya. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk domba gembalaannya. Ini bicara tentang pengabdiannya. Dia tidak mengambil keuntungan, ya. Tidak mengambil apa yang dimiliki oleh domba untuk keuntungannya sendiri. Dia memimpin dombanya dengan berjalan di depan untuk membawa saya dan saudara beroleh keselamatan kepada kehidupan yang kekal. Dan dia mengenal setiap domba-domba miliknya. Ada relasi antara gembala dan domba. Tetapi kita melihat ciri gembala yang jahat. Ini tidak bertanggung jawab. Tadi saya katakan mereka tidak bertanggung jawab terhadap domba. Firman Tuhan jelas katakan mereka lari meninggalkan, tidak memberikan perlindungan, tidak memiliki relasi, karena bukan pemilik, tidak merasa memiliki, tidak ada kasih di dalam hatinya. Kasihnya hanya pura-pura. Kalau Yesus dia mengasihi kita, ya, karena kita ini miliknya. Sedangkan gembala yang jahat, dia tidak peduli, hanya kasihnya pura-pura. Ya, aku mengasihi engkau. Kita seringkali melihat orang yang mengasihi kita dalam kepura-puraan. Tapi ketika kita dalam masalah, dia akan meninggalkan kita. Tapi Yesus tidak demikian. Ya, gembala yang jahat hanya fokus kepada keuntungan dari domba-dombanya. Dia apatis. Apatis itu sikap tidak peduli, ya, tidak menghiraukan keadaan dombanya, tidak mau berkorban bagi domba-dombanya, karena dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Kita melihat, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Gembala, kalau kita bicara tentang gembala, kita pasti pikiran kita itu akan tertuju kepada gembala di sebuah gereja, ya kan? Tetapi saya tidak akan bicara tentang pemimpin di dalam gereja. Tetapi saya akan bicara tentang bahwa kita semua adalah gembala, ya. Gembala itu adalah saya dan saudara secara tidak langsung. Kita
kita orang-orang percaya adalah gembala. Gembala yang membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan. Gembala untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Untuk mereka dapat dipulihkan, dikuatkan, diobati ketika mereka sakit, ya, terluka, dibalut. Kita ini gembala, ya. Saya kasih contoh. Kadang-kadang orang bilang gini, ini kakak rohani saya, ini mentor saya, ya kan? Itu artinya dia gembala yang akan mementor, yang akan mengembalakan anak rohaninya. Dalam komunitas mungkin kita ditunjuk menjadi pemimpin dalam komunitas sel, ya, atau dalam organisasi WB kita ditunjuk. Kita ini adalah gembala. Bagaimana kita membawa domba-domba ini? Ya, bukan hanya bicara di dalam lingkup besar, dalam lingkup kecil, dalam tengah-tengah keluarga kita pun kita adalah gembala. Di tempat kerja, kita adalah gembala. Di sekolah, dimanapun kita berada, di tempat komunitas kita bermain, kita bisa menjadi gembala. Ketika teman datang sama kita sharing, curhat, kita jangan jadi orang yang tambahkan bensin gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengembalakan dia. Ketika dia kecewa, bagaimana kita memberikan kekuatan, ya, penghiburan buat dia, memampukan dia melewati setiap permasalahan yang ada. Ini ada di sekitar kita, ya. Kita bisa memperhatikan kondisinya, kita bisa tuntun mereka, kita bisa memberi mereka makanan yang sehat. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, kita memberikan kekuatan bahwa Allah berjanji memimpin, menuntun kehidupannya. Allah adalah Allah yang Immanuel. Kita menguatkan dia, ya. Kita pelihara mereka, kita backup, kita tanya kondisinya, supaya mereka hidup tetap di dalam kebenaran Allah. Kita bertanggung jawab, masa kita bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa mereka. Jangan ketika orang kecewa, kita tambahkan lagi gosip. Tetapi bagaimana kita menjadi pendamai, kita memberikan solusi ketika mereka punya masalah. Kita mengajar mereka, kita membimbing mereka untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah ketika mereka mulai menyimpang dari kebenaran Allah. Ya, ketika mereka mulai menjauh dari kawanan, kita bisa mulai meluangkan waktu kita karena dedikasi pengabdian kita berikan untuk dia bisa kembali lagi di dalam kawanan, ya. Kita memperingatkan mereka, kamu udah keluar dari jalur nih, gitu kan, supaya mereka bisa kembali. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita memberikan peringatan, mereka merespon nasihat teguran kita, maka kita telah menyelamatkan mereka. Yeskiat 3 ayat 18 kalau kita menggali lebih dalam. Tapi kalau kita sudah tahu dia salah, kita tidak kasih nasihat, tanggung jawabnya di kita. Kalau saudara tidak berfungsi sebagai gembala, Allah akan menuntut pertanggungjawaban kita atas domba-domba yang ada, yang Tuhan kirim untuk kita layani, ya. Dimanapun kita dipercayakan untuk memimpin, yang harus kita ingat, bertanggung jawablah untuk setiap jiwa yang ada. Jangan mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli dengan keadaan sekitar kita. Ketika Tuhan memberikan kita untuk melayani jiwa, miliki relasi yang baik, sehingga kita dapat mengenali dia secara mendalam, secara intim. Jangan memiliki tujuan yang salah dalam melayani. Kadang-kadang orang tujuan melayani adalah supaya dianggap wah, gitu ya. Tujuan melayani supaya mendapatkan porsi yang lebih, orang bisa memuji dia. Jangan memiliki tujuan yang salah ketika melayani. Mereka terfokus kepada upah yang didapat. Kalau saya bantu dia, apa yang saya dapat, ya.
Kalau saya tolong dia, saya dapat apa? Waktu saya kebuang, duit saya habis. Saya dapat apa? Saudara tidak boleh fokus. Karena kalau saudara fokus kepada ini, berarti saudara sama dengan upahan. Ya. Fokusnya sama upah. Apa yang aku dapat? Saudara ketika berada di manapun, ketika Tuhan kasih orang untuk kita layani, berikan makanan yang terbaik untuk dia dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia berkeluh, aku doa gak dijawab Tuhan, kayaknya Tuhan gak baik buat saya. Saudara bisa memberikan kekuatan, memberikan makanan yang sehat, menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia, ya, bukan Allah yang meninggalkan, dia setia. Karena Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena dia menyertai. Berarti kita bisa katakan, sekalipun kau ada dalam lembah, Tuhan itu Immanuel, dia tahu keadaanmu. Ya, jangan sampai katakan, iya, doaku juga gak dijawab. Jangan begitu, Bapak Ibu. Layani mereka dengan sukacita. Ketika kita melayani dengan sukacita, tidak ada beban. Ya, saat mereka punya masalah, jadilah pendengar yang baik. Arahkan mereka untuk keluar dari masalah, agar mereka bisa terbebas dari ikatan dosa, terbebas dari segala masalah yang ada. Kita akan bersukacita ketika orang-orang yang kita layani itu terbebas dari permasalahan mereka. Ketika kita mendapatkan kabar, oh aku sudah, Tuhan tolong, Tuhan pimpin saya. Oh ternyata masalah yang saya alami ada kebaikan Tuhan. Jadi kita bersukacita nggak sih saat kita mendengar yang dulunya kayak bersungut-sungut sama Tuhan, yang dulunya marah-marah sama Tuhan, ninggalin Tuhan. Tapi ketika kita memberikan mereka makanan-makanan yang sehat, memberikan kekuatan, beri hubungan intim, kita bisa menopang kehidupan mereka dengan doa. Ketika mereka terbebas, kita pasti mengalami sukacita yang sangat besar. Ya, kita ketika melayani dimanapun Tuhan kasih, bersedialah berkorban bagi mereka. Korban waktu, mungkin korban pikiran, mungkin kita akan korban tenaga kita, mungkin juga kita akan korban keuangan kita. Bersedia berkorban, bukan mencari untung, ya. Dan hidup kita adalah harus menjadi teladan, karena Kristus sudah memberikan keteladanan buat kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Gembalakanlah domba Allah yang ada pada kita. Siapapun yang Allah berikan, karena kita bicara kita semua adalah gembala, gembalakanlah mereka. Kita tidak dengan paksa, tapi kita dengan sukarela dan sukacita sekali kita membawa mereka, mengembalakan mereka. Kita tidak mencari keuntungan untuk diri kita ketika kita mengembalakan mereka. Diperlukan pengabdian diri dalam mengembalakan, artinya menyerahkan diri sepenuhnya, siap sedia memberi yang terbaik bagi domba Tuhan, tanpa meminta balas atau pamrih. Ketika kita mengembalakan, mungkin kita sudah tolong dia, kita sudah doa, ketika mereka sudah hidupnya bangkit naik, kita bersyukur. Mungkin kita dilupakan, tidak apa. Ya, tapi kadang ada orang yang mengatakan gini, udah susah-susah kita doain, kita udah dukung, kita udah bla 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 bla, kita
yang seperti itu, ya. Bila dipercayakan memimpin, menjadi gembala, jadilah pemimpin yang rendah hati, jangan sombong, ya. Berikan keteladanan, firman Tuhan jelas katakan, jadi teladan di dalam segala hal, sehingga orang yang kita layani dapat mengikuti keteladanan kita. Tidak, sehingga mereka mengikuti apa yang kita perlihatkan. Apa yang akan kita dapatkan? Pada ayat 4 itu di dalam 1 Petrus 5, di ayat 4 katakan, kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya. Luar biasa bukan? Kita akan mendapatkan mahkota ketika kita mengembalakan. Ini yang upah yang kita dapat. Bapak Ibu, kita semua sebagai umatnya diberikan kepercayaan untuk menjadi gembala. Saya mau katakan malam hari ini, jadilah gembala yang baik, sebagaimana Yesus telah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Jadilah gembala yang baik untuk kawanan domba Allah. Amin. Milikilah belas kasih seperti Tuhan, tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang-orang yang di sini. Dan kekurangan aku, Katakan dia memberikan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi Tuhan, Tuhan adalah gembalaku.
kami taat dan kami datang di tempat ini Tuhan. Walaupun cuaca yang sedang tidak menentu, tapi Engkau yang menuntun kami tiba di tempat ini untuk kami bersatu bersamaan beribadah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Ibu Ani Marda dalam membagikan firman-firman ini Tuhan. Biarlah semua firman tertanam dalam hati kami masing-masing Tuhan. Jadikan firman ini untuk menjadi kekuatan dan kemampuan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami memberkati suaminya Tuhan. Kami memberkati rumah tangganya Tuhan. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, Engkau yang akan menjawab segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua firman-firman-Nya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lebih mampukan dia Tuhan untuk terus dan terus memberitakan firman Bapa. Bapa, pada saat ini kami memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Noviana Nurtanio Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang baru terus Tuhan, untuk memimpin kami jemaat-jemaatnya, untuk menjadikan kami jemaat-jemaat yang militan Tuhan, untuk menjadikan kami semua murid-murid-Mu Bapa. Kami memberkati suami dalam usaha, dalam kekuatan kesehatannya Tuhan. Kami memberkati ketiga anaknya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, juga dalam kuliahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin keluarga ini Tuhan, untuk menjadikan contoh bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati yang bertugas pada malam hari ini, baik WL, singer, pemusik, LCD, live streaming, juga Asia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memperhitungkan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memimpin mereka semua Bapak. Kami memberkati jemaat-jemaat yang pada saat ini hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Yang sakit telah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terluka hatinya telah Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam kuasa tangan Bapa. Semuanya ada di dalam tangan. Kami memberkati semua pengurus yang ada di tempat ini Tuhan. Kami memberkati semua pastor-pastor yang ada. Biarlah kami persatukan kami semua Tuhan, untuk menjadikan kami seia sekata dan untuk kami bergandengan tangan. Kami memberkati anak-anak sekolah minggu. Kami memberkati anak-anak remaja Tuhan. Biarlah mereka menjadikan pola ukur untuk kedepannya, untuk menjadikan mereka tunas-tunas yang baru untuk membangun gereja ini Tuhan. Kami percaya Bapak, semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberkati juga untuk ibadah pada besok hari Tuhan. Biar semuanya Engkau lancarkan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati juga Tuhan tempat yang telah Engkau berikan, yaitu Pajagalan 23 Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam masa pada saat ini sedang renovasi Tuhan, semuanya Engkau cukupkan Tuhan. Juga surat-surat yang pada saat ini sedang berjalan Tuhan, Engkau yang akan campur tangan untuk semua mengurus surat-surat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah rumah-Mu. Engkau yang akan turut campur dalam segalanya. Engkau yang akan lancarkan dalam semuanya Tuhan. Bapak, pada saat ini kami memberkati Indonesia, Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Turun damai sejahtera-Mu bagi Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden, juga Bapak Wakil Presiden, dan semua jajaran-jajaran yang ada Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberkati Indonesia, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada persatuan Tuhan. Kami percaya Bapak, semuanya Engkau yang akan tanganmu yang akan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan bagi semuanya Tuhan. Kami memberkati juga kota Sukabumi, kota yang kami tinggali Tuhan. Kami memberkati Bapak Wali Kota,
mereka kerjakan ada rasa takut akan Engkau. Ada damai sejahtera dari kota Sukabumi Tuhan. Semuanya Engkau yang akan memberkati para pedagang dan semuanya Tuhan. Engkau persatukan kami, jangan sampai ada timbul perpecahan di antara kami semua Tuhan. Kami akan bergandengan tangan dengan semua Tuhan untuk membangun kota Sukabumi, kota yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di rumah, Engkau diberkati semua tanpa kecuali. Berulang kali kita diingatkan tentang gembala yang baik. Tuhan adalah gembala agung kita, dan kita juga diingatkan kita adalah gembala-gembala. Kita adalah kepala-kepala. Kita mau menjadi murid dan juga memuridkan. Kau dipercayakan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingat akan firman Tuhan malam ini. Engkau adalah gembala. Engkau adalah pemimpin. Engkau adalah kekasih-kekasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau ingat akan firman Tuhan malam ini. Pegang janji Tuhan. Jadilah yang baik, yang taat, setia, dengar-dengaran, punya relasi yang kuat, punya hubungan yang kuat. Bapak kita, Gembala Agung, Tuhan kita, Gembala Agung, dahsyat luar biasa. Kita dipercayakan, kita adalah juga gembala-gembala, pemimpin-pemimpin di rumah tangga kita, pemimpin-pemimpin di kantor kita, di usaha kita. Engkau adalah gembala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Dari Tuhanlah datang keselamatan. Dari Tuhan datanglah berkat kelimpahan. Dari Tuhanlah segala sesuatunya. Doamu telah dijawab. Engkau yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihiburkan. Apapun yang kau doakan seturut dengan firman Tuhan, jadilah. Tuhan menjawab. Pulanglah ke rumah tangga masing-masing dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih karunia daripada Allah Bapa, karena Tuhan mengasihi kita sebagai gembala-gembala agung, gembala-gembala yang dipercayakan. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu di dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil dan membawa buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara sudah diberkati untuk menjadi berkat. Kita semua yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.